Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang induksi matematika. Nah, dalam induksi matematika yang akan kita pelajari nanti ada 3, yaitu induksi matematika sederhana, induksi matematika yang diperluas, dan induksi matematika kuat. Nah, untuk itu, apa sih induksi matematika itu? Pada prinsipnya, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Oke, kita langsung saja ke induksi matematika sederhana. Di dalam induksi matematika sederhana, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti untuk menentukan kebenarannya. Apa saja itu? A. Buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Misalkan saja, Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Tahu dong, bilangan asli mulainya dari berapa? Dari 1. Ya, bilangan asli mulainya dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu langkah yang pertama. Kemudian bagaimana langkah yang keduanya? Asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Asumsi itu adalah anggapan ya, dianggap benar. Anggapannya bahwa Pn itu adalah benar ketika n sama dengan k. Lalu, buktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Aduh, kayaknya ribet sekali. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal berikut adalah, misalkan Pn adalah sifat n pangkat 3 ditambah 2n habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Nah, bagaimana cara kita menginduksikannya? Langkah pertama sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya bahwa kita lihat di sini, langkah pertamanya adalah n-nya sama dengan 1. Loh, kenapa n-nya sama dengan 1? Sama dengan 1, karena n bilangan asli. Boleh nggak, Pak, kalau n-nya itu saya mulai dari 2, 3, atau 4 gitu? Ya, boleh aja, boleh. Tapi akan lebih baik kalau pernyataan di sini untuk setiap n bilangan asli, mulailah dari yang bilangan asli pertama, yaitu 1, gitu ya. Oke, setelah itu bagaimana caranya? N1 tadi, masukkan atau substitusikan ke sifat yang diketahui dari soal, yaitu n pangkat 3 ditambah 2n. Sehingga ini 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sekarang hasilnya ini apakah habis dibagi 3? Iya, betul. Karena 3 habis dibagi 3. Oke, berarti untuk langkah pertama pembuktiannya adalah benar. Loh, bagaimana kalau bilangan aslinya kita ubah menjadi 2? Oke, kita coba. Kalau kita 2, masukkan atau substitusikan ke n pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2n. 2 kali 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 kali 2 itu 4. 12. Apakah 12 itu juga habis dibagi 3? Oh iya, betul. Oke, oh berarti benar untuk setiap n bilang asli habis dibagi 3. Berdasarkan sifat n pangkat 3 ditambah 2n. Nah, ini hanya untuk membuktikannya. Secara singkatnya kita bisa ambil hanya n sama dengan 1 saja. Jadi nggak perlu kita menghabiskan waktu untuk mencari pembuktian n sampai 3, 4, dan seterusnya. Cukup n sama dengan 1 saja. Itulah untuk menyederhanakannya. Oke, langkah pertama selesai, bahwa dia adalah benar. Kemudian langkah keduanya tadi apa? N sama dengan K. Oke, ketika N sama dengan K, artinya yang N tadi ubah menjadi K. Substitusikan K ke N. Ini tadi kan N, ganti dengan K. Kemudian 2N, yang N-nya ganti dengan K. Oke? Oke, menjadi K pangkat 3 ditambah 2K sama dengan 3. Loh, 3 ini dari mana? Karena kan katanya habis dibagi 3, jadi sama dengan 3. Terus P ini apa?
P ini adalah asumsi, anggapan bahwa asumsi P adalah kelipatan dari 3. Jadi P ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Oke, ketika dia P-nya 1, maka 3. 3 habis dibagi 3 kan. Ketika 2, 2 ini dikalikan 3, 6. 6 itu juga habis dibagi 3. Oke, berarti kelipatannya. Jadi, P ini harus kalian masukkan sebagai pendamping dari 3 tersebut. Misalnya ini habis dibagi 4, berarti 4P. Bolehkah Pak, kalau P ini kami ganti dengan simbol lain, misalnya M? Boleh, nggak masalah. Asalkan jangan sama dengan yang simbolnya K di sini. Oke? Oke. Jika paham, kita lanjut geser ke sebelahnya. Sekarang, N sama dengan K tadi diasumsikan benar. Lalu, kita membuktikan. Nah, yang namanya induksi itu di sini. Pembuktian terakhirnya. Ketika dia semuanya terbukti bahwa benar, bahwa N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Nah, apabila dari awalnya saja di sini itu sudah salah, tidak terbukti, ya nggak usah lagi sampai ke sini. Gitu. Tapi jarang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian setelah N sama dengan K, lalu kita harus mensubstitusikan N sama dengan K plus 1. Oke, yang tadi N, ya, N di sini tadi, ganti dengan K plus 1. Ini tadi kan N. N berarti N pangkat 3 dong. Oke, jadi K plus 1. Oke, saya hapus dulu pangkatnya seperti pangkat 5. Oke, pangkat 3 ya. Oke, ini selesai. Kemudian yang 2N, N-nya kita ganti dengan K plus 1. Oke, nah sekarang kita jabarkan. K plus 1 pangkat 3 itu sama saja dengan K plus 1 kuadrat kan? Ya, benar. Kemudian K plus 1. Sama kan? Samakah ini dengan ini? Ya, sama saja. Ya. Oke, kenapa? Karena kalau K plus 1 pangkat 3 akan rumit untuk mendapatkan hasilnya ini. Maka kita buat aja menjadi K plus 1 pangkat 2 dikali K plus 1 untuk mempermudahnya. Oke, kita lanjut sekarang. K plus 1 kuadrat itu yaitu K kuadrat plus 2K plus 1. Oke, ini K plus 1. Lah, dari mana Pak ini? Oke, kita coba ya, lihat dulu. Dari manakah ini? Ya, paling gampangnya kalau bentuknya bentuk kuadrat, pasti ada 3 tempat yang harus diletakkan. 1, 2, 3, selalu. Nah, untuk yang pertama ini, ya, cukup lihat yang awal. Jika K kuadrat, maka K kuadrat pasti. Ketika dia M kuadrat, pasti M kuadrat. Ketika dia di X, di sini kuadrat, maka X kuadrat selalu. Kemudian, lihat yang terakhir. Juga lihat di terakhirnya sini. Ini kan 1. 1 kuadrat kan berarti 1. Kalau di sini 2 kuadrat berapa sini? 4. Kalau di sini 3 kuadrat berapa? 9. Nah, begitu. Terus bagaimana Pak yang untuk yang di tengah ini? Oke, yang di tengah ini gampang. Perkalian semua. 2 kali K, 2K. 2K dikali 1, yaitu 2K. Gitu. Ya. Selesai. Setelah itu, kalau kita sudah tahu semua, ya, oke, hasilnya tadi kalikan dengan K plus 1. Oke, kalau masih belum paham, misalnya saya ganti nih ya, saya ganti dulu, ini misalnya, saya ganti bukan K plus 1, misalnya di sini K plus 3, gitu ya. Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Untuk K kuadrat, oke, gini ya, K kuadrat yang pertama, kemudian yang untuk yang terakhirnya apa? 3 kuadrat berapa? 9 gitu. Oke,
positif ya, positif 9. Nah, terus yang di tengah nih ngisinya gimana? Ya kalikan aja, 2 kali K, 2K, 2K dikali 3 berapa? 6K, positif kan? Berarti plus 6K. Oh, selesai gitu. Jadi nggak perlu lagi kita menjabarkan K plus 3 kuadrat, K plus 3 dikali K plus 3 itu repot. Oke, kita ulang. Yang tadi, maka ketika dia K plus 1 kuadrat dikali K plus 1, ya, maka K kuadrat plus 2K ditambah 1, oke, yang ini tadi ya, kemudian K ditambah 1. Nah, ini gampang nih, tinggal kalian kalikan aja. Sebenarnya ada sih caranya dengan segitiga Pascal, tapi nanti kalian repot. Kalau kalian perlu pertanyaan tentang itu nanti akan saya jawab. Atau kalian bisa googling saja apa segitiga Pascal. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Oke, K kuadrat dikali K itu K pangkat 3. Oke, K kuadrat dikali 1 ya K kuadrat. 2K dikali K yaitu 2K kuadrat. 2K kuadrat dengan K kuadrat tadi berapa? 3K kuadrat kan? Oke, lanjutkan aja. 1 kali K, 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah ini. Ini ya. Oke, itu adalah K plus 1 pangkat 3. Setelah itu yang ini 2K, 2 kali K ya 2K, 2 kali 1 ya 2. Oke, sekarang kita lihat di sini, adakah yang sama? Kita hapus dulu. Kalau kalian lihat di sini, apakah ada yang sama? Kalau ada yang sama, itu bisa dijumlahkan. K pangkat 3 ada? Tidak, turun. 3K kuadrat ada? Tidak, turun. 3K, oke, yang ini, lihat. 3K dengan 2K, lah ini ada sama. Berarti ini bisa kita jumlah dong. Bisa, kalau mau jumlah boleh. Kalau mau dibiarkan juga boleh. Kemudian, 1 dengan 2. Oh, ini pasti ini bisa nih. Ini pasti 3 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk membuktikan selanjutnya? Kok ribet banget ya? Oke, kita lihat. Dari hasil ini tadi, ya, kalian cari manakah yang sama dengan asumsinya. Lihat di sini. K pangkat 3 plus 2K. Adakah yang dari K pangkat 3 sampai 2 yang sama dengan K pangkat 3 ditambah 2K? Ada. Ini K pangkat 3. Terus mana lagi? Ini. Oke, bolehkah didekatkan? Boleh. Jadi K pangkat 3 ditambah 2K. Oke, gitu ya. Sisanya mana? Plus 3K kuadrat ditambah 3K plus 3. Ini turunkan aja. Ini 3K turunkan. 1 tambah 2, 3. Gitu. Loh, kenapa harus yang K pangkat 3 ditambah 2K? Karena kita harus menyamakan dengan yang sebelumnya. Oke? Yang sebelumnya kan pernyataannya K pangkat 3 ditambah 2K sama dengan 3P itu diasumsikan benar. Maka setiap yang ada K pangkat 3 ditambah 2K itu pasti benar. Jadi kita ganti K pangkat 3 ditambah 2K itu adalah 3P. Sama dong, 3P. Oke. Sisanya adalah ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Bisa nggak ini dibentuk menjadi bentuk perkalian? Oh, bisa. Karena semuanya koefisiennya adalah 3. 3 letakkan di depan, kemudian kurung. P. 3 kali P, 3P. 3 kali K kuadrat, ya 3K kuadrat dong. 3 kali K, ya 3K. 3 kali 1, ya 3. Ini bentuk perkaliannya. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa memang benar dia itu habis dibagi 3. Apakah ini habis dibagi 3? Iya, karena kan 3. Ketika dia dibagi dengan 3, ya ini habis. Oke? Oke. Ketika dia 4, misalnya kalau 4 nih, berarti habis dibagi 4 gitu. Sesuai dengan pernyataan soal. Oke? Bisa? Mudah? Oke, mudah sekali. Lanjut kita ke berikutnya. Nah, sekarang induksinya tadi kan sederhana. Sekarang induksi matematika yang sudah diperluas. Langkahnya gimana? Langkahnya sebenarnya sama aja. Cuman untuk induksi matematika yang diperluas ini, soalnya itu bentuknya adalah pertidaksamaan. Per tidak.
pakai pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu bisa kurang dari, lebih dari, seperti itu. Ya, oke, kita langsung saja ke contohnya. Nah, sekarang dia contohnya, buktikan. Nah, selalu dia itu kalau induksi matematika yang diperluas itu ada kata buktikan. Oh, kalau buktikan berarti benar, harus benar. Kalau nggak benar berarti nggak terbukti bahwa n pangkat 2 itu kurang dari sama dengan 2 pangkat n untuk setiap n lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau tadi n itu bilangan asli, berarti mulainya dari 1 dong. Tapi kalau ini untuk setiap n lebih dari sama dengan 4, berarti mulainya dari berapa? Iya, dari 4. Baru kemudian 5, 6, dan seterusnya. Karena kan kurang dari sama dengan. Kalau seandainya ini nggak ada ini ya, itu berarti mulainya dari 5 gitu. Oke? Oke, lanjut. Oh, berarti n-nya mulainya dari 4 dong, sama dengan 4. Oke, 4 tadi kita masukkan aja ke n pangkat 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat n. Oke, 4 kuadrat 16. 2 pangkat 4 ya, itu 16 dong. Apakah 16 itu kurang dari sama dengan 16? Oh iya, benar. Oke, bagaimana kalau dia misalnya n-nya kita ganti dengan 5? Boleh dong 5? Boleh, karena lebih kan dari 4. Oke, kalau 5 berarti 5 kuadrat. Maka kurang dari sama dengan 5 pangkat 4. Otomatis dong, otomatis. Ini pasti lebih kurang. Sorry, kurang dari 5. Ini aja 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 4. Berarti ini lebih besar dong, pasti dengan yang 5 pangkat 2. Oke, pasti terbukti benar. Udah, oh berarti untuk langkah pertama dia benar. Oke, selanjutnya langkah kedua. Sesuai dengan pernyataan tadi bahwa ketika langkah kedua itu n sama dengan k diasumsikan benar. Maka ganti aja setiap n ini dengan k. K pangkat 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat k. Oke. Sekarang ini diasumsikan benar. Ya, diasumsi. Diasumsi dianggap bahwa ini adalah benar. Jadi nggak usah dibuktikan dulu. Lanjut kita kemudian ke n sama dengan k plus 1. Oke, ganti lagi. Setiap n ini dengan k plus 1, pangkat 2, kurang dari sama dengan 2, pangkatnya n ganti dengan k plus 1. Nah, sampai di sini, ini harus kita buktikan. Gimana caranya? Kalau bentuknya kurang dari sama dengan, kalian harus ingat sifat pertidaksamaan, yaitu sifat transitif. Ketika B kurang dari C, B lebih dari A, maka A kurang dari C. Ya kan, misalnya ini 1, ini 2, ini 3. 3 itu lebih dari 2, atau 2 itu kurang dari 3. Ya kan, B kurang dari C, berarti 2 itu kurang 3. Dan B ini lebih dari 1. Gitu. Yang diambil hanya berarti 1 kurang 3. Itu sifat transitif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. K plus 1 pangkat 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat K plus 1. Kita buat menjadi K plus 1 kuadrat kurang dari sama dengan 2K kali 2. Dari mana 2K dikali 2? Loh, ini kan kalau kita pisah 2K dikali 2 pangkat 1, itu sama nggak dengan 2 pangkat K plus 1? Ya sama, ingat ya, kalau bilang eksponen, kalau dia perkalian, pangkat ditambah. Berarti kan hasilnya sama aja dengan 2K plus 1. Oh, berarti ini sama. Sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, berdasarkan sifat transitif tadi, maka kita perlu C. C-nya gimana? C-nya gimana? Cara gampang, kamu lihat soalnya tadi, 2 pangkat N. Ketika dia K, di sini tadi ya, oh berarti 2 pangkat K. 2 pangkat K. Terus ditambah berapa? Ditambahkan dengan 2 pangkat K. Nah, yang ini boleh kita mengasumsikannya sendiri. Jadi, bukan berdasarkan rumus. Kenapa saya pakai 2 pangkat K? Karena di sini 2.
Kalau seandainya di sini 3 pangkat K, ini kita ganti 3 gitu. Jadi kita masukkan saja. Asalkan tidak mempengaruhi yang lainnya. Gitu ya. Oke. Jadi 2K ini kita ambil dari sini untuk C, dan yang ini kita masukkan saja. Kalau misalnya di sini 3 pangkat K, berarti ini 3 pangkat K gitu ya. Oke. Setelah itu, lihat sifat transitif. Berarti kalau transitif, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Gitu ya. Oh, berarti ngambilnya hanya A kurang C. Karena ini bentuknya tidak kurang dari sama dengan, maka dia A kurang dari sama dengan C. Ambil berarti K plus 1 pangkat 2 kurang dari sama dengan, ambil ini. Nah, sekarang 2 kali 2 pangkat K itu apakah sama dengan 2K plus 2 pangkat K? Ya dong. Ini berapa banyak 2 pangkat K-nya? Ya 2 dong. 2 kali 2 pangkat K. Artinya 2 pangkat K itu 2 buah. Seperti itu. Oh, berarti bisa dibuat seperti ini. Ya, oke. Sekarang, berikutnya, K plus 1 pangkat 2 kurang dari sama dengan, ini pangkat berapa? 1. Kalau bentuk perkalian, boleh nggak diganti lagi menjadi 2 pangkat K plus 1? Oh, boleh. Oh, berarti benar. Ya, berarti benar bahwa K plus 1 kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat K plus 1. Gitu aja. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang induksi matematika kuat. Kalau induksi matematika kuat ini agak jarang ya kita lihat untuk di tingkatan sekolah menengah atas, tapi nggak apa-apa, kita lihat di sini. Jika pada induksi dasar, sederhana, dan induksi luas hipotesis, induksi hanya terdiri atas anggapan kebenaran satu pernyataan. Sedangkan pada induksi kuat, dalam hipotesis, apa sih hipotesis? Pengambilan kesimpulan, ya. Jadi pengambilan kesimpulannya itu benar atau salah. Nah, seperti itu hipotesis. Kesimpulannya, pengambilan kesimpulannya. Kita menganggap semua pernyataan benar. Jadi gitu. Semuanya harus benar. Oke, langkah-langkahnya itu sama aja, cuman bedanya di sini. Asumsi Pn benar untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai K min 1. K, lalu buktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, sekarang lihat. Buktikan setiap bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Nah, kalau yang ini dia kan tidak ada instruksi untuk N sama dengan berapa, mulainya berapa, kan nggak ada instruksi seperti itu. Cuma langsung bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 2. Berarti bilangan bulat positif itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita langsung langkah pertama. Berarti N-nya sama dengan 2 dong. Ya, sama dengan 2, karena kan mulainya dari 2. Apakah 2 itu merupakan prima? Ya, bilangan prima. Karena 2 hanya dapat dibagi dengan 1 dan hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri. Tahu kan bilangan prima itu hanya terdapat 2 faktor. Jadi kalau 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan hanya dibagi 2. Jadi hanya 2 faktor saja. Itu prima. Nah, misalnya gini, 4. 4 ini apakah prima? 4 itu bisa dibagi 1. Bisa? Bisa dibagi 4. Bisa, tapi 4 ini bisa juga dibagi dengan 2. Nah, kalau dia ada 3 faktor, itu bukan prima. Jadi ini tidak sama dengan prima. Jadi ngerti kan, yang namanya prima itu apa? Yang namanya prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri. Atau bilangan yang tepat memiliki 2 faktor saja. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang langkah yang pertama pasti benar dong. Karena mulainya 2, ya kan?
Misalnya kemudian langkah kedua, misalkan pernyataan bahwa 2, 3, 4, sampai K dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau bilangan prima. Akan dibuktikan bahwa K plus 1 juga dapat dinyatakan demikian. Ada dua kemungkinan nilai K plus 1 bisa prima atau komposit. Nah, apa itu komposit? Kalau prima kan udah jelas. Nah, ada kata komposit di sini. Komposit itu apa? Oke, komposit itu adalah bilangan yang bukan 0, jadi dia itu tidak sama dengan 0. Itu komposit. Bukan 1, tidak sama dengan 1, dan bukan prima. Dan tidak sama dengan prima. Nah, selain itu, berarti itu adalah komposit. Kalau lihat di sini 2, 3, 4, yang mana yang komposit 4. 4 itu komposit. 4 itu bukan 0, bukan 1, dan 4 itu bukan prima. Nah, itu komposit. Oke, kita ulang lagi. 2, 3, 4K dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. 1 atau lebih. Akan dibuktikan bahwa K plus 1 juga dapat dinyatakan demikian. Ada kemungkinan nilai K plus 1 bisa prima atau komposit. Iya dong, karena kan yang lebih dari 2 itu kan ada prima dan ada komposit berarti. Karena 0 dan 1 kan tidak masuk. Kecuali sini mulainya misalnya N lebih dari sama dengan 1. Berarti dia ada kompositnya. Berarti bukan ada kompositnya, berarti dia tidak ada kompositnya. Kalau sini kan berarti antara prima dan komposit aja bilangan lebih dari 2 itu. Oke, kita lanjut. Nah, kan ada 2 tadi. Kalau nggak prima, komposit. Jika K plus 1 merupakan bilangan prima, oke, ketika dia bilangan prima ya, maka K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima, yaitu K plus 1 itu sendiri. Ya, berdasarkan langkah awal tadi, karena mulainya dari 2. Jadi, ya pasti prima. Kemudian, jika K plus 1 bukan bilangan prima, berarti dia itu ada komposit kan? Oke, bukan bilangan prima, maka K plus 1 memiliki pembagi selain 1. Oke, contohnya 4 tadi. Kalau 4 kan selain 1, selain dirinya sendiri, ada juga 2. Bisa dibagi 2, gitu ya. Dan apakah 4 ini lebih dari sama dengan 2? Iya, jawabannya iya. Karena 4 itu kan lebih dari 2. Oke. Ada bilangan asli lain yang dapat membagi K plus 1. Ya, yaitu 2. Kita misalkan bilangan asli itu adalah A. Misalkan 2 ini A. Dan hasil baginya kita misalkan B. Dapat ditulis sebagai berikut. Ketika K plus 1 ini adalah prima, ya, dibagi, ini dianggap tadi prima. Nah, kalau sekarang dianggap komposit, yaitu bukan prima, dibagi dengan A. Sama dengan B, hasil baginya. Maka A kali B kan, A kali B sama dengan K plus 1. Gitu. Oke, karena 2 tadi kurang dari sama dengan A, ya kan, 2 kan kurang dari 4. 2 kan kurang dari 4. 4 itu komposit, 2 ini prima. Nah, 2 itu kurang dari A. A tadi, kamu perhatikan sini. Bilangan asli lain yang dapat membagi K plus 1. Kita misalkan bilangan asli itu A. Nah, gitu. Berarti A ini misalnya dari 4 tadi, yaitu bisa dibagi 2. Berarti kan 2 ini kurang dari A. Oke. B kurang dari K. Ya jelas, karena K tadi kan nggak tahu berapa, nggak terhingga. Oke. Maka nilai A dan B yang mungkin adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai K. Maka ketika A kali B dapat pula dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Dengan demikian, maka PK plus 1 benar dan terbukti. Gitu. Oke, itu saja materi pada minggu kali ini, yaitu tentang induksi matematika.
Semoga kalian bisa memahaminya. Jika kalian ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan langsung ke kolom komentar atau melalui grup Facebook kita. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.